Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat adalah ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Karena ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara dari malaikat Jibril, yang dimana Rasulullah menerima perintah sholat dalam peristiwa Mi'rajnya beliau dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Maka tidaklah mengherankan jika tujuan di dalam pelaksanaan sholat adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu selaras dengan firman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat menempati posisi nomor 2 di dalam urutan dari rukun Islam, yang dimana posisi nomor pertama di dalam rukun Islam itu adalah mengucapkan kalimat dua syahadat. Berarti seseorang yang mengaku sebagai orang Islam, maka hendaklah dia melakukan ibadah salat. Karena sesungguhnya ibadah salat yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, dia termasuk orang-orang yang sudah mendirikan agama. Dan orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat, berarti dia seolah-olah telah meruntuhkan pondasi agama Islam. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhus sholat, yang artinya inti pokok segala urusan itu adalah Islam, dan pondasi atau tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bahkan beliau pun mengatakan pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir itu adalah salat. Dan beliau pun bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang artinya perjanjian yang mengikat antara kita seorang muslim dengan mereka orang kafir adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai. Walaupun dalam beberapa pendapat para ulama yang jumhur, mayoritas ulama mengatakan jika seseorang muslim dia tidak sholat, akan tetapi hatinya masih mengatakan, masih meyakini kalau sholat itu wajib, maka dia tetap menjadi seorang muslim. Tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan jika seorang muslim dia tidak sholat walaupun hatinya meyakini sholat wajib, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Maka atas kehati-hatian kita sebagai seorang muslim di antara dua pendapat tersebut, maka kita ambil pendapat yang paling ekstrim. Apa itu? Seseorang muslim yang dia mengaku muslim, walaupun kemudian di dalam hatinya dia meyakini sholat tidak wajib, di dalam hatinya sholat itu wajib, tetapi dia tidak sholat, maka khawatir dia termasuk ke dalam orang-orang kafir. Maka dari itu tetaplah laksanakan sholat. Mau seperti apapun keadaan kita, maka hendaknya kita janganlah meninggalkan ibadah sholat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu betapa pentingnya ibadah sholat di dalam Islam, maka kita juga harus tahu bahwa ibadah sholat juga merupakan cermin kehidupan seorang muslim. Jika ada seorang muslim yang terbiasa menunda sholat, maka dia juga harus siap tertunda dari segala hal kebaikan yang datang kepadanya. Sebagaimana seorang muslim yang terbiasa melakukan menunda ibadah sholat, maka khawatir nanti Allah juga akan menunda pintu rezekinya. Nanti juga Allah akan menunda hal-hal kebaikan yang akan tertuju kepada dirinya. Maka dari itu, sholat adalah amal ibadah
yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Inna awwala ma yuhasibu bihil abadu yaumal qiyamah. Sesungguhnya hal yang pertama kali atau amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat min amalihi salatu, yaitu amalan salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khas. Dan jika salatnya buruk atau rusak, maka ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bahkan seorang Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja engkau tinggalkan? Apa yang tersisa dari kehormatan agamamu jika perkara salat saja tidak engkau tunaikan kewajibannya? Maka sebagai seorang muslim yang mengaku sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita senantiasa melakukan ibadah salat demi untuk meninggikan atau menguatkan fondasi agama kita, demi untuk menjaga wibawa ataupun izah kita sebagai seorang muslim di hadapan orang-orang kafir. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, sholat kita itu adalah mencerminkan kehidupan kita. Kalau kita terbiasa melakukan penundaan sholat, maka khawatir nanti Allah juga tidak akan segera menurunkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah akan tunda kebaikan-kebaikan tersebut sampai akhirnya kita memperbaiki sholat kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.